Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi sama channel Yeni Gusmiati. Jadi teman-teman, kita kali ini ngebahas tentang publik eksternal dalam public relation. Jadi langsung saja. Kekuatan dari sebuah perusahaan atau lembaga ada di tangan publik. Nah, seberapa hebat hubungan yang dibangun oleh public relationnya dengan mereka, apakah internal atau eksternal, maka akan begitu hebat pula hasilnya yang produk atau jasa yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Sehingga ini menjadi sebuah kepercayaan oleh semua masyarakat yang dikenali langsung atau tidak langsung, yang dianggap mempunyai publisitas atau organisasi perusahaan. Nah, dan kali ini video ini kita bakalan fokus tentang publik eksternal. Jadi ternyata publik eksternal ini banyak sekali. Siapa sebenarnya publik eksternal ini? Komunikasi eksternal kita coba kaji dalam sisi komunikasi. Proses komunikasi atau informasi yang terjadi di antara komunikasi antar lembaga, pihak perusahaan dengan pihak-pihak lain yang secara umum adalah yang luar organisasi tersebut, atau kita biasa menyebutnya khalayak yang berada di luar organisasi atau lembaga, dan mereka pada umumnya hampir semuanya bahkan punya kaitan dan keterlibatan langsung ataupun tidak langsung. Nah, mereka juga memberikan efek bagi si lembaga, begitu pula sebaliknya. Publik eksternal pada akhirnya akan menjadi sasaran dari kegiatan. Bahkan mereka adalah orang-orang yang di luar organisasi, baik yang ada kaitannya langsung dengan lembaga atau perusahaan kita, maupun yang diharapkan ataupun yang diprediksi atau diduga juga ada kaitannya dengan lembaga tempat kita bekerja. Nah, kalau kita kaji lebih jauh, sebenarnya siapa aja sih yang pantas disebut sebagai publik eksternal sebuah perusahaan atau lembaga? Jadi kita harus tahu siapa aja sih yang pantas disebut sebagai publik eksternal ini. Yang pertama kita menyebutnya adalah past relation. Yang kedua, hubungannya dengan pihak pemerintahan. Yang ketiga, hubungannya dengan masyarakat sekitar, tempat atau organisasi atau lembaga yang dimana kita berada di sana. Yang keempat adalah hubungan dengan para rekanan atau pemasok dari barang yang kita hasilkan. Yang kelima, yang tidak kalah pentingnya, yaitu hubungan dengan para pelanggan, pengguna jasa atau produk yang menjadi target market dari usaha kita. Yang keenam, hubungan dengan para konsumen. Yang ketujuh, hubungan dengan bidang pendidikan. Yang kedelapan, yaitu yang terakhir, hubungan dengan masyarakat umum. Materi kali ini kita ambil 3 aja. Yang pertama, hubungan dengan past relation. Yang kedua, hubungan dengan para pelanggan. Yang ketiga, hubungan dengan pihak pemerintahan. Nah, dan jurnalis, media, dan wartawan sebagai ujung tombak lembaga atau dari sisi media. Berita buruk atau berita negatif tentang suatu termasuk perusahaan, produk yang dihasilkan itu mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Ada kaitannya kenapa kita harus menjaga hubungan yang baik dengan mereka. Bukan berarti berita yang buruk bisa positif, dan begitu juga sebaliknya. Setidaknya kalau kita mempunyai relasi yang baik, hubungan yang baik dengan lembaga pers tertentu, apabila semua lembaga pers termasuk media dengan wartawan-wartawan yang ada, biasanya mereka akan lebih cepat melakukan konfirmasi ketika mereka mendapatkan berita negatif, dan konfirmasi itu sehingga kita bisa mempersiapkan diri meluruskan berita sebelum berita itu naik. Apalagi berita-berita negatif yang tidak memiliki bukti itu akan menjadi makanan bagi awak media. Nah, ketika mempunyai hubungan yang baik dengan mereka khususnya, mereka akan mudah dan mencari data dan fakta tentang kebenaran. Karena ingat, satu berita ketika sudah naik itu menjadi corong informasi, biaya promosi yang gratis bahkan sampai ke seluruh penjuru bumi. Dan pada saat berita itu naik tidak bisa ditarik kembali meski ada ulasan kata maaf. Tetapi di kuping dan pandangan tingkat kepercayaan dari masyarakat, apalagi mereka-mereka yang terkait dengan sudah masuk ke pikiran dan otak mereka, itu
maka akan membuat seorang public relation penting dan sebuah kewajiban harus bagaimana mendesain, bagaimana menstrategi, bagaimana melakukan hubungan yang baik dengan para wartawan, jurnalis, lembaga-lembaga pers, apakah media cetak, media elektronik, atau soal sehingga tentang pemberitaan tentang kita, perusahaan, lembaga, tentang produk kita yang akan jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan. Dan ketika ada berita yang baik yang akan naik juga begitu cepat kita manfaatkan. Hubungan dengan pihak media atau pers relation paling enggak itu akan membantu, dan gimana kita manfaatkan ini yang paling menentukan manfaat relasi kontak informal. Maka salah satu syarat yang luar biasa yang harus dimiliki oleh public relation adalah kemampuan komunikasi interpersonal yang baik. Bagaimana membangun relasi melalui komunikasi yang baik. Nah, bagaimana dia membangun kepercayaan dari para wartawan dan jurnalis buat ketika sebuah pemberitaan akan naik akan jauh lebih enak daripada rapat dewan, karena buat mereka formil tidak akan menentukan baik buruknya sebuah berita. Justru dari pertemuan-pertemuan formil mereka akan bisa mendiktek data dan fakta secara enak untuk dibicarakan, kemudian naik dan dalam bentuk berita yang jauh lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, apa saja bentuk hubungan antar praktisi public relation antar sebuah lembaga perusahaan dengan pers? Apa bentuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan? Bentuk hubungannya antara lain adalah yaitu press release, press conference yang ini selalu dimanfaatkan, dan masih banyak yang lain. Perkembangan teknologi ini juga berpengaruh begitu besar, tidak hanya stop terhadap bentuk-bentuk saat ini, dan pengaruhnya begitu besar. Seperti media massa, media cetak itu memberikan pengaruh yang besar buat lembaga dan perusahaan kita. Maka kita pun sebagai public relation harus memanfaatkan itu. Liputan yang baik di media akan memberikan pencitraan atau nama baik, nama besar bagi perusahaan kita, meningkatkan kepercayaan pelanggan dalam memakai produk perusahaan, jasa atau yang dihasilkan, SDM yang dihasilkan oleh sebuah lembaga. Ini akan meningkatkan kepercayaan mereka sebagai pelanggan dalam memakai produk dan jasa yang kita hasilkan tadi. Kemudian menumbuhkan minat pemodal untuk menginvestasikan modalnya pada perusahaan atau lembaga kita. Kenapa? Karena pemberitaan yang naik, citra yang muncul akibat berita-berita yang dinaikkan oleh para wartawan, para jurnalis, semua memiliki nilai jual yang positif, dan ini memunculkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari pemilik modal. Hubungan baik dengan pers atau media ini atau wartawan, bisa dikatakan seperti itu, dapat memudahkan lembaga atau perusahaan untuk mendesain duduk bersama terkait tentang berita yang akan kita publis ke masyarakat. Jadi, media relation merupakan hubungan dengan media komunikasi dalam rangka melakukan publisitas atau memberikan respon terhadap kepentingan media. Dengan kepentingan lembaga media relation pada prinsipnya juga merupakan bagian dari public relation eksternal yang mencoba membangun relasi, membina hubungan baik dengan sebagai sarana untuk komunikasi antara lembaga dan publiknya untuk mencapai tujuan sebuah lembaga atau perusahaan. Nah, media relation umumnya membangun relasi, kemudian dikembangkan melalui media untuk menjangkau publik. Karena publik luas, jadi sulit bagi lembaga atau perusahaan untuk menjangkau publik, atau bisa dibilang untuk itulah karena masyarakat yang banyak ini dibutuhkanlah sebuah media agar informasinya tetap sama tetapi penyampaiannya bisa kemana-mana gitu. Menjadikan media massa sebagai partner praktisi public relation dalam mengelola info yang dituju.
kepada publik eksternal yang luas. Media massa sebagai saluran kepada publik eksternal yang luas. Media massa juga sebagai saluran komunikasi bagi si public relation. Dan public relation sumber info seperti hubungan mutualisme. Nah, jadi yang kedua ada government relation. Dalam kegiatan public relation pemerintah dianggap penting meski tidak terlibat langsung. Pemerintah terdiri atas orang-orang yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap masyarakat dan punya efek pada keseluruhan kegiatan bisnis. Nah, adanya praktisi public relation ini khususnya berhubungan dengan pemerintah untuk kepentingan lembaga, terus memiliki hubungan mutualisme, saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Adapun tugas-tugas si pemerintah ini sebagai berikut. Yang pertama ada untuk meningkatkan komunikasi dengan pejabat pemerintah pada lembaganya, lembaga tinggi negara. Jadi lembaga-lembaganya ini sangat penting ya, seperti MPR, yang tinggi-tinggi itu presiden. Terus yang kedua ada meminta lembaga untuk membuat sebuah keputusan dengan peraturan pada area yang mempengaruhi bidang usaha si perusahaan atau lembaga tersebut. Dan juga mereka nanti akan berpihak kepada si perusahaan atau lembaga. Si pemerintahnya itu akan berpihak kepada perusahaan atau lembaganya. Yang ketiga ada mendorong praktisi para pemilik rakyat ini pada setiap lapisan masyarakat untuk menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat banyak. Nah, yang keempat ada mempengaruhi undang-undang yang memiliki dampak yang luas pada ekonomi rakyat dan juga pelaksanaannya atau memberikan pandangan dan pengaruh-pengaruh yang baik. Nah, yang kelima ada meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pembuat keputusan. Nah, keenam, mengurangi ketidakpastian karena tidak dapat membaca tanda-tanda peraturan untuk mengetahui aturan tentang sesuatu. Yang ketujuh, mempercepat keluarnya keputusan yang berkaitan dengan lembaga atau jalannya lembaga seperti izin pemahaman satu sama lain. Nah, yang kesembilan, mendapatkan perlindungan si lembaga dan perusahaan untuk pada masa-masa kritis. Jadi mereka akan meminta tolong kepada si pemerintah untuk melakukan sesuatu untuk menaikkan perusahaannya gitu. Nah, arti penting hubungan pemerintahan ini dapat kita ambil kesimpulannya pada sebuah pendapat tentang Frazier. Yang pertama, pendapatnya yaitu kebijakan pemerintah yang tidak tepat bisa membuat lembaga menghadapi persoalan atau perubahan biaya yang tidak adiket, sehingga dapat mematikan gerak lembaga ke depannya. Itu yang pertama dari si Frazier Muar. Yang kedua ada undang-undang atau peraturan yang dibuat pemerintah dapat membuat banyak pembatasan yang tidak kita inginkan gitu bagi ruang gerak lembaga. Jadi nanti si lembaga ini atau perusahaan ini membuat banyak pembatasan atau ruang, apalagi kayak undang-undang pekerja itu loh. Sebenarnya kalau bisa kita pikir-pikirkan itu kan untuk keuntungan dari sebuah perusahaan. Coba deh dibaca tentang ibu hamil yang gak dapat izin lagi buat cuti. Terus tentang, pokoknya pada intinya itu undang-undang ini RUU kerja itu kan ada tuh. Nah, ini dia undang-undang atau peraturan yang dibuat pemerintah dapat membuat banyak pembatasan. Pembatasan apa? Pembatasan tentang kerja gitu. Terus gajinya hitungan per jam. What this? Gak masuk akal gitu ya. Nah, ini terus juga
aturannya perusahaan itu juga memikirkan, jangan mau egois gitu sih lembaga atau perusahaan. Nah, jadi hubungan dengan pemerintah mempunyai kedudukan vital bagi lembaga atau sangat penting. Nah ini karena kalau keputusan itu nggak tepat atau salah, itu bakalan bukan cuman perusahaan atau lembaga yang menderita, pikirkan juga bagaimana masyarakat gitu ya. Jadi jangan egois. Nah, tujuan government relation ini apa? Yang pertama, mengubah berbagai peraturan yang menyulitkan ruang gerak lembaga. Kan mengubah berarti juga mengubah gimana pandangan masyarakat terhadap perusahaan atau lembaga tersebut kan. Nah, yang kedua, membatalkan rancangan, regulasi-regulasi atau aturan-aturan yang sedang disiapkan oleh legislatif atau eksekutif. Jadi keputusan mereka tuh hampir bisa dibilang sepihak gitu loh. Ini yang salah. Terus juga, ide dan negosiasi merupakan hal yang harus dilakukan oleh praktisi public relation dalam regulasi-regulasi atau dalam pemerintah regulasi dengan kode etika bisnis atau tidak melarang dari kebenaran, bukan seperti sogokan. Apa sih? Melarang kebenaran bukan seperti sogokan. Ya bisa dibilang hampir sama. Tapi ya kode etika bisnisnya bisa dipikirkan. Nah, fungsi government relation ini apa? Yang pertama, predictable, agar masa depan sebuah lembaga dapat diprediksi perjalanannya. Yang kedua, ada accountable, di mana kondisi perusahaan mengenal pajak, insentif, dan juga perubahan, pembaruan, dan lain-lain. Yang ketiga, ada legislasi, keterkaitannya dengan perundang-undangan tentang pendekatan terhadap eksekutif dan legislatif agar kebijakan pemerintah dan perundang-undangan yang akan dihasilkan bisa menjamin masa depan lembaga. Bagian terakhir dari materi ini, siapa yang kita sebut sebagai external relation? Yang pertama adalah media relation, yang kedua government relation, yang ketiga adalah hubungan customer relation, meningkatkan loyalitas, mempertahankan pelanggan lama, mencari dan mendapatkan pelanggan baru, kemudian memperkenalkan produk-produk yang berkualitas yang memiliki jaminan, bukan hanya cerita ataupun janji, tapi memang memberikan bukti. Nah, fokus utama dari customer infection, kepuasan pelanggan, maka dua bentuk lainnya adalah untuk memperkenalkan produk, dan yang terakhir adalah penanganan keluhan dari pelanggan. Contoh hubungan dengan pelanggan yaitu memberikan ucapan selamat, kemudian berupa kiriman kartu, kalau sekarang sih bisa melalui WA, IG, Twitter, dan masih banyak lagi. Nah, ini juga merupakan dari gimana kita menyenangkan si customer tetap kita. Bisa juga mengirimkan papan bunga, ucapan selamat, terus ucapan peresmian, dan segala macam ucapan selamat untuk customer. Terus juga memberikan ucapan selamat ketika ada yang customer menikah. Nah, ini akan kita perhatikan sebagai hubungan yang baik sesama customer. Terus seperti memberikan diskon atau potongan harga khusus untuk pelanggan-pelanggan yang sudah menjadi pelanggan tetap. Dan termasuk adalah memberikan layanan customer. Gimana cara kita pelayanan yang baik, ramah tamah, terus menyambut dengan gembira, senyum jangan lupa terhadap mereka. Terus hubungan dengan customer ini menjadi akhir dari kegiatan proses pembelajaran materi kali ini. Jadi menjaga kesetiaan mereka merupakan cikal bakal agar kita tuh bisa mengelola kemudian membangun strategi-strategi khusus yang diperhatikan oleh sebuah perusahaan atau lembaga, dan melalui ini tangan-tangan dingin dan atau kehebatan dari public relation mereka, kita bakalan menjadikan sebuah perusahaan tuh lebih gimana ya, mereka bakalan
kita kan nanti bakalan jadikan keluaran outputnya, nanti mereka pasti akan mengira wah ternyata perusahaan atau lembaga ini peduli terhadap customernya. Mereka pasti bakalan lebih percaya dan lebih peduli terhadap perusahaan atau lembaganya. Nah, sekian video kali ini. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.